memang banyak rumah tangga di mana suami itu betul-betul tidak menghargai, tidak menghormati si istri gitu loh. Jadi bagaimana ya, tahu sendirilah. Jadi ibaratnya suami tidak berperan sebagaimana perannya. Karena yang paling berpotensi melukai atau dipakai Tuhan untuk menjadi ujian kita adalah orang terdekat. Menikah ini kan kalau bisa ya sekali seumur hidup kalau bisa. Tapi kan ternyata itu kan yang semua orang mimpikan, seperti Bapak kan. Amin. Pacaran dari SMP sampai sekarang gitu kan. Tapi nggak semua kehidupan tuh bisa semulus dan seindah Bapak gitu kan. Saya pun juga dulu waktu menikah saya pikir, wow, pernikahan tuh seindah ini, ternyata itu cuma screensaver gitu. Dan setelah kita berubah. Kayaknya ini apa sih anugerah pemberian Tuhan terbesar dalam hidup. Wow, udah dengan begitu udah ada bang kalau saya lihat itu bahaya. Kata orang, Pak, kalau laki-laki itu kan dari mata turun ke hati. Jadi ngelihat fisiknya dulu, wah bagus, baru jatuh cinta. Kalau perempuan dari telinga turun ke hati. Jadi nggak perlu nggak ganteng juga nggak apa-apa. Udah dikasih janji-janji manis aja udah langsung kelepek. Selamat datang di Kacamata Purwa. Saya sebagai host dan sebagai founder dari acara ini, saya adalah Purwa Hartono. Pekerjaan saya sehari-hari sebetulnya adalah sebagai pengusaha di bidang pendidikan dan juga merangkap suka menjadi dosen. Ya, jadi kali ini adalah episode kita yang pertama. Dan Kacamata Purwa ini kenapa ada? Karena ada dari satu keprihatinan saya secara pribadi tentunya melihat bahwa begitu banyak para wanita, terutama di Indonesia kita ini ya, di negara yang kita cintai, yang sebetulnya tidak pernah mengalami cinta di dalam pernikahan mereka. Bahkan gantinya cinta malah menjadi derita. Nah, itu yang sebetulnya kita dalam episode ini mau membahas gitu ya, kepada para wanita yang tentunya berkesempatan mendengar mungkin ya episode ini, supaya mereka tahu hal-hal seperti ini, bagaimana solusinya agar, karena saya merasa gini, para wanita juga berhak untuk bahagia. Dunia ini kan bukan hanya untuk para pria, kan begitu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin kita mau kasih tahu nih, kita kedatangan 2 tamu yang istimewa ya. Tentunya dari kaum wanita, Ibu Valencia dan Ibu Dina ya. Nah, mungkin saya persilakan Ibu kepada pemirsa untuk memperkenalkan diri. Iya, sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang ke podcast perdana ini ya. Senang sekali karena bisa menjadi pertama di podcast ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat banyak perempuan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Valencia Mikeranda. Saya founder dari Blood for Life dan Rumah Harapan Indonesia. Jadi Blood for Life sendiri berdiri dari tahun 2009. Itu kita membantu mencari darah bagi pasien-pasien yang tidak ada darah, tidak dapat donor ketika PMI stoknya terbatas. Karena waktu saya bikin Blood for Life itu, ibu saya kanker dan cuci darah 2 hari sekali. Pada saat saya mendampingi ibu saya menemukan ada ibu yang meninggal karena nggak dapat donor. Saya pikir di luar sana ada banyak orang yang sebenarnya mudah mendonor kan. Begitu saya Google, ternyata saya temukan bahwa kebutuhan darah di Indonesia ini 4,5 juta kantong, sementara di tahun itu yang mendonor hanya 1 juta. Jadi ada 3,5 juta orang yang meninggal karena nggak dapat donor. Jadi saya berpikir, kalau saya menunggu orang lain bikin, PMI sudah melakukan tugasnya, tapi it's not enough gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan saya yang mulai bikin gerakan sosial itu dari blog saya yang berawal dari 44 orang, sampai saat ini kita sudah hampir 14 tahun di Indonesia dan kita sudah punya database sekitar 180.000 standby donor. Jadi kalau dulu cari darah bisa 3 hari, sekarang paling 2 jam kita sudah dapat donornya gitu. Iya, jadi ya saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya kepekaan untuk bisa meng-create sesuatu yang bisa jadi bermanfaat buat orang lain. 2014 ibu saya meninggal, jadi 2011 ibu saya meninggal.
waktu beliau meninggal saya ngerasa bahwa kita nggak bawa apapun yang kita kejar di dunia ini. Jadi saya putuskan untuk berhenti bekerja, lalu mulai bikin Rumah Harapan Indonesia. Sampai sekarang saya create dari 2014. Sekarang kita sudah berdiri sekitar 8 tahun lebih dan kita sudah hadir di 5 kota di seluruh Indonesia. Gitu. Fokus melayani anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya keluarga. Kita perlakukan seperti keluarga kita sendiri, kita bawa ke Rumah Harapan dan kita layani full di situ. Jadi benar-benar nggak ada, mereka nggak bayar apapun karena kita merasa bahwa nolongin orang itu nggak boleh setengah-setengah. Tuhan juga kasih kita juga berkat, nggak setengah-setengah gitu ya. Jadi kami melayani anak-anak ini di Rumah Harapan benar-benar semua yang mereka butuhkan kita penuhi. Bahkan kalau mereka meninggal sekalipun itu biaya pemulangan kargonya kami bayarin. Luar biasa. Jadi para pemirsa kita bisa lihat ya, ini Ibu Valencia seorang wanita loh. Seperti slogan kita bilang, apa sih yang wanita tidak bisa? Kan gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Nah, mungkin dengan Ibu Dina. Tapi pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Purwa dan timnya semua, keren banget bahwa dikasih kesempatan untuk hari ini mengisi acara podcast dengan Pak Purwa dan dengan Bu Valen ya. Mungkin kalau dari sisi saya ceritanya agak berbeda dengan Bu Valen. Kalau saya seperti biasa hanya wanita karir yang memang ya bisa dikatakan seperti itu, profesional untuk membantu beberapa perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan negeri gitu. Yang pasti semua itu berproses sih. Betul. Tapi intinya saya sangat yakin kalau dimanapun kita bekerja, intinya adalah ya yang enaknya ada, yang nggak enak itu pasti ada. Tapi take it every experience as an educational. Itu a big lessons gitu, karena nantinya kita akan menyadari bahwa oh kayaknya saya pernah di sini tuh sebenarnya nggak rugi-rugi amat. Mungkin banyak nggak enaknya, tetapi ilmunya yang kita ambil. Jadi dari proses karir itulah yang membuat saya ibaratnya gimana ya, sometimes para CEO ataupun bos-bos besar gitu yang merekomenkan, oh ini kesini coba aja dengan Bu Dina dan segala macam. Tapi ya itu karena kitanya juga gigih, kita juga tekun dan berusaha terus untuk memperkaya diri sih. Jadi intinya never feel like, mungkin kalau para anak-anak muda yang zaman sekarang kerja kan susah sedikit pindah kerja, pindah kerja. I think mereka cari uang, cari karir. Kalau dulu ya, mungkin ya Pak. Jadi mindsetnya betul. Iya, benar. Tapi saya rasa ambil sisi positif di everything, apapun itu, pekerjaan apapun itu, untuk memperkaya diri kita nanti ke depannya, who knows, nggak ada yang tahu. Terima kasih. Jadi kita punya tamu luar biasa, sepasang nih, satu entrepreneur, satu profesional, menunjukkan kepada kita memang dalam hidup kita ada pilihan. Iya. Nggak serta-merta harus entrepreneur. Saya juga bukan merasa menganggap remeh yang profesional, karena tanpa ada profesional tidak akan bisa entrepreneur juga bergerak dan maju ya. Nah ini juga satu bukti ya, bahwa dibalik, kan kita ada slogan juga, bahwa dibalik kesuksesan itu apapun, baik termasuk perusahaan, pasti ada wanitanya, gitu loh. Saya nggak tahu, mungkin tidak ada di dunia ini perusahaan yang betul-betul tidak ada wanitanya ya. Saya rasa jangan coba-coba ya. Karena wanita ini memang menurut saya ciptaan super. Di samping dia bisa profesional, logik, dia juga bisa emosional ya. Nah itu yang human touch itu, yang feeling itu yang kadang-kadang susah. Karena kalau menurut saya semua kerja kalau dari hati, itu hasilnya beda. Kan begitu? Yes, hati dan detail itu kan lebih ke cewek. Oh iya, udah. Kalau cowok susah ya, dia nggak bisa nawar gitu kan perasaan. Iya. Biasa, terima agak kasih kurang. Ya, terima kasih Pak Purwa. Nah, jadi boleh nih kita mulai sekarang dengan satu pertanyaan pertama gitu ya. Tadi kita sudah singgung bahwa banyak sekali rumah tangga yang tidak berbahagia. Saya rasa kita setuju ya, itu memang fakta. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gini, kenapa sih itu harus terjadi? Kan gitu. Gitu. Apakah itu sebetulnya bisa dicegah? Atau itu merupakan takdir? Karena saya lihat
sangat kasihan saya ada pemikiran sebagian wanita menganggap ya sudahlah, itu sudah ditentukan Tuhan, saya harus dapat suami yang begini, yang penting saya sabar, nanti dapat pahala masuk surga. Nah ini nih yang kita perlu perbincangkan ya, supaya kita bisa selamatkan. Karena menurut saya gini, setiap orang itu hidupnya ditentukan oleh pikirannya. Bagaimana cara kita berpikir itu mempengaruhi sekali. Ya, gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dari Ibu Felesnya. Iya. Kira-kira gimana nih? Kalau menurut saya ya, yang namanya takdir itu cuman lahir, menikah dan mati. Tapi menikah pun juga bukan takdir sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya memang kita sudah punya jodoh, mau kita lari kemanapun bakalan ketemu. Tapi kalau misalnya nggak jodoh, mau kita cari dimanapun nggak bakalan ketemu. Itu udah pasti. Nah, yang menjadi menurut saya nih yang terjadi kadang-kadang adalah ekspektasi kita manusia itu terlalu, kita put high expectation on something. Jadi ketika ekspektasi itu nggak nyampe, akhirnya kita kecewa, terus kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, akhirnya semakin kecewa dan akhirnya jadi konflik gitu. Padahal sebenarnya orang yang dibesarkan di dalam dua keluarga yang berbeda, jangankan dua keluarga yang berbeda, yang dalam satu keluarga pun dibesarkan oleh ibu dan bapak yang sama, masih aja bisa konflik, apalagi dengan orang yang berbeda ya. So it's all about mindset, dan sebenarnya ya menurut saya yang terjadi konflik-konflik itu karena tidak adanya keinginan untuk balancing di dalam keluarga. Karena kan yang namanya hubungan itu memang tidak bisa give aja atau take aja, tapi take and give gitu. Jadi kalau menurut Ibu nih, awalnya dengan siapa aja kita nggak perlu selektif, tapi waktu menjalani pernikahan kita harus saling begitu, gitu ya, kurang lebih ya. Menurunkan sedikit ekspektasi kita, yang lain juga sama naik sedikit. Jadi ketemu di tengah, jangan. Jadi saling menerima kekurangan. Iya, karena nobody's perfect. Iya, Okay. nobody's perfect. Jadi ketika kita udah nggak ketemu dan seperti tadi Kak Dina bilang, semua itu it's all about proses. Kita proses pendewasaan. Jadi kalau saya berpikir gini, dulu saya merasa bahwa setiap kali saya dapat masalah tuh saya ngerasa, aduh hidup saya kok menderita banget ya, kenapa saya harus ngalamin ini, apa salah saya dan sebagainya gitu. Saya kayak menghakimi diri saya sendiri. At the end sekarang saya merasa bahwa wow, dulu Tuhan mengizinkan saya mengalami ini adalah cara Tuhan untuk ngebentuk saya menjadi pribadi yang kuat, yang apa namanya ya, yang punya power gini. Karena yang paling berpotensi melukai atau menjadi dipakai Tuhan untuk menjadi ujian kita adalah orang terdekat. Kalau orang lain yang kita nggak kenal, dia mau banting tulang kayak apa, mau nyakitin kita juga I don't care, nggak masalah. Tapi kalau orang yang terdekat itulah yang justru berpotensi untuk dalam tanda kutip melukai kita. Tapi apakah kita terluka atau tidak, itu tergantung dari respon kita. Kalau kita responnya positif, kita melihat itu sebagai challenge untuk bisa grow up, bisa naik setingkat lebih mulia dari sebelumnya, kita akan naik kelas. Tapi kalau kita melihat itu sebagai beban, kita akan terluka. Jadi terima kasih. Mungkin Ibu Valencia lebih mengedepankan bagaimana kita menyikapi, kan gitu ya. Lebih mengarah kalau saya lihat adalah kepada rumah tangga yang sebetulnya cuma mengeluh gitu kan ya. Menggerutu atau menuntut terlalu banyak. Tapi yang mungkin saya mau lebih kedepankan adalah ini bukan sekedar mengeluh, tetapi memang perlakuan dari suami itu kasar, KDRT dengan ucapan yang tidak hormat, bahkan mungkin tidak setia, atau bahkan ada yang bilang tidak dinafkahi. Coba bayangkan. Ini kita bicara yang ekstrim ya Bu. Karena yang saya bicara tuh kasusnya bukan cuma sekedar ini wanita. Saya bukan belain wanita nih nyatanya ya. Maksudnya bukan berarti para wanita itu penggerutu, banyak menuntut gitu. Saya nggak ngomongin itu. Yang kita perlu tekankan adalah memang banyak rumah tangga di mana suami itu betul-betul tidak menghargai, tidak menghormati si istri gitu loh. Jadi
bagaimana ya, tahu sendirilah. Jadi ibaratnya suami tidak berperan sebagaimana perannya, harus bertanggung jawab. Nah itu yang saya mau lebih singgung ke depan. Nah jadi menurut Ibu Dina ini, itu takdir bukan? Ya kan gitu ya? Atau sebenarnya bukan? Itu karena kita salah pilih aja, supaya kita bisa cegah. Atau gimana tuh ceritanya? Kalau menurut saya itu bukan sebuah takdir. Iya. Tapi itu balik lagi ke personal masing-masing, dan juga mungkin dari background dia kecil itu sangat pengaruh kalau menurut saya ya Pak. Jadi misalkan seorang perempuan dan seorang lelaki, gimana cara mereka dibesarkan itu akan berefek besar pada saat nanti masa mereka remaja, dewasa, kemudian nanti parubaya, kemudian menikah dan mempunyai keluarga. Jadi balik lagi sih sebenarnya kalau menurut saya sih, entah itu wanita ataupun laki-laki, pendidikan dasar yang datang dari family itu much more important untuk menjadi seorang yang baik seperti itu. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, menurut Ibu ini kita kan bicara adalah wanita sebagai korban ya. Nah, mungkin kita jangan berlaku netral nih, kita ngomong ada apa adanya aja kan gitu ya. Berarti kalau menurut pandangan Ibu adalah, kenapa seorang suami bisa begitu? Karena pendidikannya ya. Mungkin kan gitu kan, pendidikan dari orang tuanya dari kecil tidak dididik dengan benar, sehingga dia tidak tahu bagaimana bersikap terhadap wanita dan terhadap istrinya, kan begitu ya? Betul, karena tidak ada arahan, jadi dia out of the line, which is yang menurut dia biasa aja. Contoh misalkan ya Pak, ini maaf, tetapi kalau misalnya contoh seorang laki-laki yang dia out of the line dan kehidupan remajanya dia tidak terkontrol sama orang tuanya, selalu lihat yang sorry to say seperti yang pornografi, jadi nanti dia akan menganggap wanita itu hanya sebagai objek. So it's not like purely you make love with someone you love, tapi it's like you do it like an animals. Itu kata kasarnya seperti itu. Tapi ya itu balik lagi memang karena kebiasaan ataupun yang dimana mungkin satu sisi ya balik lagi sih diri sendiri, proses dia dekat dengan agama, ajaran orang tua, family, itu semua sangat ngefek. Oke, Yes. jadi Ibu bicara dari sumber awalnya kalau saya lihat. Yes. Bagaimana mencegahnya, kita ibu-ibu didik anak lelaki yang benar kan gitu kan ya. Yeah. Tapi kan susah juga ya. Kalau Banyak udah yang sudah terlanjur terlanjur salah, salah ya udah terlanjur salah. Maksudnya gimana bagi para wanita untuk mencegah jangan salah pilih gitu loh. Iya. Iya kan? Kalau Banyak lelaki yang sudah dewasa siap menikah secara umur ya. Tapi mungkin kan didikan orang tuanya tidak benar dan nggak mungkin balik lagi kan, dididik ulang kan gitu ya. Nah, kalau itu bisa dicegah nggak gitu loh. Bagaimana kira-kira menurut Ibu, menurut pengalaman, bisa nggak sih kita cegah kan gitu ya? Kalau menurut saya jangan salah pilih, yang pasti kan harus ada pendekatan ya Pak. Dalam arti kita Pacaran tahu dulu. dengan diri dia dan kita tahu lingkungan dia, bertemannya, dan dia itu mengenalkan si perempuan itu ke keluarganya atau enggak, kedekatan dengan keluarga juga Itu kan penting itu tuh Bu. penting. Ya bagaimana Iya. ya salah satu kalau saya lihat Salah ya satunya. menilai si pria serius enggak sama kita, dia mau kenalin sama keluarga enggak? Sebab maaf ya, kalau cowok yang iseng, dia justru maunya undercover, Iya, jangan undercover, sampai nggak usah- ekspos. nggak usah kenal. Sampai menikah juga nggak usah. Gitu. Jangan kan hanya Gitu kan? mengenalkan gitu kan, hanya Benar. tentang kontak-kontak by WA ataupun phone call, itu mereka juga akan cari waktu yang dimana nyaman buat dia untuk mengontak perempuan itu. Kalau laki-laki itu tidak benar. Iya. Tidak anytime ya. Yes, it means Udah ada tanda-tanda sudah ada gitu kan. Dia atur jadwal ya. Iya, it means dia sudah ada Udah ada red flag-nya ya. Ada dia available 24 hours for Iya, that iya, woman, iya, that iya, means iya. something kan. Jadi ya itu mungkin salah satu yang ya cewek juga harus pinter-pinter dikit lah zaman sekarang gitu loh. Bukan dikit kali Bu, banyak ya, pinter banyak. Zaman sekarang apalagi? Iya. Menikah ini kan kalau bisa ya sekali seumur hidup kalau bisa. Tapi kan Amin. Itu tapi bisa kan ya. ternyata itu kan yang semua orang mimpikan seperti Bapak kan. Iya. Amin, amin. Baru pacaran dari SMP. Sampai akhir. Pacaran dari SMP sampai sekarang gitu kan. Tapi nggak semua kehidupan tuh bisa semulus dan seindah Betul, Bapak betul, gitu ya. kan. Saya pun juga dulu waktu menikah saya pikir, wow pernikahan tuh seindah ini, ternyata itu cuma screensaver gitu. Benar-benar. Makanya Dan sih setelah orang kita dunia berubah. menikah tuh menderita.
Pasti dengan pikiran masa depan akan bahagia. Iya, kan Benar. screensaver biasanya cantik-cantik screensavernya. Begitu di touch, wow ternyata berubah. Iya, kenyataan juga sih. Iya. Dengan- Tapi Pak, ini pesan dari ibu saya nih. Dari zaman saya masih kuliah nih, ibu saya selalu berpesan gini. Nak, kamu itu jadi perempuan harus siap dua hal. Harus siap ditinggal mati dan harus siap ditinggal kawin. Waduh gila, ini apa nih? Harus siap ditinggal Nggak bisa mati. Harus mandiri siap. intinya kan. Iya, tapi kemudian saya makin kesini makin sadar bahwa iya itu tuh bener banget bahwa intinya sebenarnya gini, diperhalus bahasanya bahwa perempuan tuh harus mandiri. Iya. Mandiri secara finansial terutama. Karena kalau kita mandiri secara finansial, kita akan jadi perempuan yang mandiri dan Iya. percaya diri. Kalau kita mandiri dan percaya diri, kita akan membesarkan anak-anak kita dengan mandiri dan juga anak-anak jadi percaya diri gitu. Nah, anak itu tidak akan melakukan apa yang orang tuanya suruh mereka lakukan, Iya. tapi exactly will do what their parents do. Iya, betul. Jadi mereka berkaca pada orang tuanya, berkaca pada ibunya nih. Kalau perempuan-perempuan biasanya berkaca pada ibunya. Ibunya jadi apa, anak-anak pasti akan melakukan hal itu. Kalau saya boleh rephrase pesan dari ibu sebenarnya lebih gamblang. Wanita harus siap hidup tanpa pria. Begitu kurang lebih. Iya nggak sih? Iya kan? Betul kan? Harus bisa karena kalau satu kali mungkin ditinggal suami, meninggal lebih dulu, anak-anak masih kecil kan gitu kan ya. Makanya kita suka singgung kenapa pendidikan tinggi juga penting buat para wanita. Tujuannya bukan mau menyayangi suami, sebenarnya itu backup kan. Kalau sampai suami meninggal, ada pengganti yang meneruskan kan gitu ya. Betul. Oke. Jadi, nah kita lanjut ya. Mungkin saya kasih komentar dari saya. Bagaimana kira-kira apakah ini sebuah takdir? Nah, kalau saya lihat arti kata takdir itu sama dengan arti kata ditentukan di depan, kan gitu. Ditakdirkan berarti sudah ditentukan di depan. Jadi seperti gini. Ada nggak sih seorang ibu sebelum melahirkan anak sudah menakdirkan anakku harus jadi pencuri kan gitu kan, Tuhan menentukan kan ya. Nah, saya kalau dari iman saya ada ayat di Alkitab bahwa memang ada takdir. Tuhan ada takdir, tapi takdir yang baik. Bahwa Tuhan mau semua berbahagia dan masuk surga. Nah itu yang luar biasa. Itu takdir yang benar. Mana ada orang tua yang mau anaknya susah. Kan begitu. Nah lantas kalau sebagian wanita bilang ini, ya udahlah saya dapat suami yang jahat karena takdir. Saya berpikir, Tuhan gak adil ya. Kenapa harus kamu yang Tuhan takdirkan dapat suami yang tidak baik, sedangkan yang lain dapat suami yang baik dan berbahagia? Kan gak fair. Dan Tuhan katanya adil setahu saya. Jadi biarlah konsep pemikiran yang keliru ini dibuang jauh-jauh. Jadi harus berbesar hati. Semua itu tabur tuai. Itu karena pilihan kita. Gitu? Berbeda kalau dia dipaksa menikah ya. Kalau ada yang kawin paksa mungkin dia bisa bilang, ini bukan pilihan saya. Ya jadi bukan salah saya. Tapi ada salah juga kenapa mau kan gitu ya. Kembali lagi ya. Jadi maksud saya kita harus percaya bahwa semua ini bisa dicegah. Itu yang saya mau para wanita menyadari bahwa bisa loh. Iya. Ya tak? Iya. Kalau kita berhati-hati menyeleksi seperti kita beli buah mangga aja, dilihat-lihat busuk nggak, matang Dicium dulu nggak, wanginya. betul, dicium dulu wanginya. Makanya saya suka bingung, kenapa pilih pasangan hidup kok sesederhana dan semudah itu. Nah ini kalau kita bicara jauh mungkin lain kali memang wanita tuh punya banyak kelemahan juga. Ya, saya suka bilang mencintai dengan telinga. Jadi kalau sudah bilang kamu I cantik, love you. aku tidak bisa hidup tanpa kamu deh. Kan gitu kan ya. Kayaknya ini apa sih anugerah pemberian Tuhan terbesar dalam hidupku. Wah udah deh dengan begitu udah ada bang. Kalau saya lihat itu bahayanya. Kata orang Pak, kalau laki-laki itu kan dari mata turun ke hati. Jadi ngelihat fisiknya dulu, wah Iya, bagus, baru jatuh cinta. Kalau perempuan dari telinga turun ke hati. Jadi jadi nggak perlu nggak ganteng juga nggak apa-apa. Udah dikasih janji-janji manis aja udah langsung kelepek-kelepek. Ya karena kalau secara ilmiah, Iya. kalau secara ilmiah itu kan otak perempuan dan otak lelaki itu berbeda. Iya. Jadi kalau otak perempuan itu kan dia lebih banyak harus diberikan suatu reward, Iya. which means in a pujian ataupun kasih sayang, sentuhan gitu seperti itu. Tapi baru dikasih Iya. something. Tapi kalau lelaki itu ini berdasarkan ilmiah ya.
kalau berdasarkan ilmiah itu kan otak pria itu lebih ke condong dia fokus untuk cari nafkah. Saya sudah kasih dan you have to please me gitu. Jadi memang lebih kayak condong seksnya tuh yang besar kalau cowok. Jadi dia harus dipuaskan dulu baru dia bisa memberikan untuk pasangannya dan keluarganya seperti itu. Ya, tapi bukan semua pria begitu kali ya. Protes. Ya, nah saya mau komentari yang Ibu bilang tadi bahwa wanita itu apa sih perlu dapatkan sesuatu dulu ya kan? Yang tadi dibilang itu ya perlu dipancing lah ibaratnya, kan gitu. Paham. Maksud saya gini, itu ada istilah saya suka bilang gini, wanita sama dengan pompa air. Kenapa? Pompa air saya perhatikan dari yang kuno sampai modern harus ada isi sedikit air, pancingan. Tanpa ada pancingan air nggak bakalan keluar itu air yang berlimpah. Jadi mungkin para suami lelaki nggak tahu. Para istri wanita kita harus kasihi dulu kalau mau timbal balik. Emangnya seperti radio dicetak nggak diapa-apain langsung bersuara gitu kan ya. Nah ini yang betul sekali perkataan Ibu Dina ya. Oke. Jadi mungkin supaya kita nggak melebar kemana-mana, yang penting sekarang adalah disadari bahwa itu bukan takdir, kan gitu. Bisa dicegah dengan pintar-pintar memilih. Nah mungkin episode berikut kalau kita mau bahas gimana sih cara milih kriteria dari pasangan. Itu seru banget tuh ya, betul nggak? Ya? Oke. Nah kita sekarang ke depan adalah, nah bagaimana nih kalau banyak yang sudah terlanjur menikah, asal sejenis ubur, ya kan? Diteruskan hidup menderita batin, lahir dan batin. Makanya kadang-kadang saya suka joke ya, kalau cari pasangan hidup yang kaya aja, jangan yang bokeh. Kenapa? Karena dua-dua bisa nggak setia, betul. Kalau yang bokeh nanti menderita lahir batin. Udah lahir ya menderita, tambah batin waktu dia tidak setia. Tapi kalau yang kaya kan setidaknya batinnya tuh lahirian enggak gitu, ya kan? Tapi ya dua-duanya tidak bagus ya kan? Yang penting itu batin. Nah, jadi bagaimana solusinya kira-kira bagi mereka yang sudah terlanjur? Apakah boleh bercerai? Atau gini, nggak usah, terima aja terus. Itu adalah pahala. Nah, gimana tuh? Sebab kalau dari sudut pandang saya ini sebagai pria jujur, walaupun saya pria ya, saya bilang itu tidak adil. Masa sih cuma menuntut hak, tapi tidak mau pikirkan kewajiban sebagai pria nih. Anda menuntut hak, perlu dilayani gini. Tapi Anda nggak pikir kewajiban ya untuk baliknya. Nah itu yang banyak yang terjadi. Nah ini kasihan nih, saya lihat banyak istri yang terjerat, terperangkap dalam situasi itu. Harus bagaimana? Terima aja sampai mati? Atau boleh diakhiri aja? Nah itu mungkin gimana pendapat dari Pak Ibu dulu. Kalau saya boleh berpendapat ya, sebenarnya ini ada banyak sisi yang kita harus melihat dari banyak sisi. Pertama dari sisi agama, kedua dari sisi kita sebagai perempuan, sebagai ibu.